Ah, ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, suara saya bisa didengar ya? Alhamdulillah, Ustaz, jelas. Oke, nggak nggak gemersek ya? Alhamdulillah, jernih. Baik, baik, alhamdulillah. Ya, Oke, yaudah Ustaz ya, kita langsung mulai aja Ustaz ya. baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bidul huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini kita tetap masih menjalin silaturahmi. Alhamdulillah di dunia modern ini kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga kita bisa bertatap muka dalam bentuk Skype seperti ini. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. eh, yang paling penting salawat serta taslim tak lupa pula kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di manalah beliau adalah panutan suri teladan untuk seluruh manusia di permukaan bumi ini. Dan semoga kita dipertemukan di akhirat kelak nanti untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga Ustadz yang akan memberikan kajian pada siang ini. Kalau di Jepang udah sore Ustadz, kalau di Indonesia mungkin masih siang ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan lagi, walaupun beliau sudah sering memberikan kajian juga, tapi mungkin ada pendatang baru, yakni beliau ini adalah narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Abu Salmah. Alhamdulillah. Beliau juga ini adalah Ketua Yayasan Anak Teladan Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Arifin Nur Triwardana. Saya dari Kanagawa, Jepang. Insya Allah sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Insya Allah. Setelah itu lanjutan untuk ini ucapan terima kasih kepada peserta komunitas yang saya wakili, yaitu komunitas Muslim At-Taqwa Yokohama, pengajian Kirigauka, Tadarus Travel Jepang, dan komunitas Islam lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah yang insya Allah berpartisipasi pada kegiatan kali ini. Semoga kegiatan ini lancar dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan kali ini juga pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ahli Arif Junaidi. Bagi yang ingin menyimak, silakan buka Mushaf surat Yunus ayat 57 sampai 61. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ahli Arif Junaidi berada di tengah-tengah kita. Insya Allah saya perkenalkan dan langsung tempat dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'askum mau'izah قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب mubin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Sadaqallahul Asim. Jazakumullah khair. Arif Junaidi. Baiklah, kita ke acara intinya. Insya Allah pada siang hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Abu Salma dengan tema menumbuhkan cinta anak pada Al-Quran. Alhamdulillah. Tafadhol Ustadz, tempat dan waktu saya persilahkan. Insya Allah kita 2 jam, kemudian kita berkajian ria ya Ustadz ya. Insya Allah, amin. Silakan Ustadz, tafadhal. Baik. Syukran wa jazakallah khair wa barakallahu fikum jami'an. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah في أول الكلام أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang atau sore hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali melanjutkan kajian kita bagian kedua dari materi menumbuhkan anak mencintai Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi dari materi yang pertama kemudian lanjutan materi yang kedua ini waktunya cukup lama ya. Sehingga saya sendiri juga lupa sudah sampai mana kita terakhir kali pembahasan dari slide ini. Dikarenakan slide kita panjang. Dan barusan tadi disampaikan oleh Bang Moderator 2 jam ke depan, sepertinya kita tidak bisa ya, maksudnya dalam waktu 2 jam ya, dikarenakan kemungkinan besar nanti pas asar kita harus sudah cut ya. Sebab di Jakarta sini kurang lebih asar jam 3 lewat. Kemudian juga nanti qadarullah, saya juga sudah ada jadwal jam 4 nanti ya. Sudah ada jadwal bincang santai. Sehingga di waktu yang singkat ini maksud saya, ya insya Allah kita berusaha untuk menyelesaikan pembahasan kita. Nah, tapi mohon diingatkan yang mencatat kemarin ataupun yang kemarin sempat mengikuti, kita kemarin sudah sampai pijakan yang keberapa. Nah ini juga untuk ngecek ini, apakah benar-benar ingat nggak ini atau nyatat nggak dari kawan-kawan yang datang. Ada yang masih ingat? Kita sudah sampai pijakan yang keberapa ini? Nah, ini kayaknya banyak yang lupa juga ya. Baik ya. Yang qadarullah wa masyafa'ala. Jadi saya juga lupa ya dikarenakan ini materi yang disampaikan ke sejumlah komunitas ya atau dari teman-teman, sehingga saya juga lupa ini. Yang untuk teman-teman di Yokohama mengaji ini kita sudah sampai pijakan yang keberapa ini. Nah, mungkin kita singkat-singkat saja ya, kita review dari awal ya dengan penjelasan yang ringkas-ringkas. Nanti kalau misalnya ada di antara antum ingat, berarti tolong diingatkan. Berarti kita sudah sampai situ. Baik. Ini bahasan yang
kita bahas adalah tentang bagaimana menumbuhkan cinta anak kepada Al-Quranul Karim. Dan ini adalah materi yang sangat penting sekali, wajib diketahui, dipahami oleh setiap muslim, apalagi orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Dan sengaja saya membuat pijakan-pijakan di sini dalam bentuk pijakan-pijakan, karena tentunya sebelum kita melangkah, kita harus tahu pijakan-pijakannya. Kalau enggak kita bisa jatuh, bisa terpleset. Karena itulah pentingnya kita memahami pijakan sebelum kita melangkah. Ya, apalagi kita mau berlari. Ya. Nah, tapi ya kita lebih baik melangkah pelan-pelan tapi pasti daripada berlari tapi malah nyasar, malah jatuh, malah mengakibatkan cedera. Akhirnya kita berhenti. Ini cuman sebagai filosofi saja. Artinya ketika kita ingin meraih sesuatu, kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita siapkan pijakan-pijakannya. Artinya kita harus tahu pijakan-pijakannya. Dan kemudian kita melangkah dengan pasti meskipun pelan. Ya. Dan tujuan kita melangkah adalah kita tidak mengharuskan diri kita sampai pada tujuan, sampai pada garis finish. Karena sampai enggaknya kita pada garis finish itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita lakukan adalah berusaha, berikhtiar. Selama kita berikhtiar, selama kita berusaha, ya, dan kemudian misalnya Allah takdirkan kita nggak sampai di garis finish, maka yang Allah lihat adalah usaha kita, upaya kita, bukan hasil akhirnya. Ya, bukan hasil akhir. Karena nggak ada di antara kita yang mampu untuk bisa menjamin diri kita bisa sampai di garis penghujung atau di garis finish dari tujuan kita. Jadi kita hanya bisa berusaha saja, semaksimal mungkin. Ya, ikhtiar. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Di dalam menumbuhkan cinta kita kepada anak-anak kita agar cinta kepada Al-Quran, ya, sebagaimana kita tahu cinta atau mahabbah itu adalah pilarnya ibadah. Bahkan termasuk salah satu pilarnya tauhid, ya. Dan suatu hal yang nggak mungkin Anda bisa mentauhidkan Allah apabila Anda tidak mencintai Allah. Dan Anda nggak mungkin mencintai Allah kalau Anda tidak berusaha mengenal Allah, mencari tahu tentang Allah, mengenal Allah dengan dua cara, dari ayat-ayat yang sudah Allah turunkan berupa ayat kauniyah, yaitu adanya siang dan malam, matahari, bulan, kemudian juga dari makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Itu adalah tanda-tanda. Tanda-tanda eksistensi keberadaan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, yang akan semakin menguatkan fitrah kita dan menguatkan akal sehat kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mewujud, Allah itu ada, dan kebesaran Allah adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Baru kemudian ayat-ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, jadi untuk mengenal Allah di situ butuh ilmu. Nah, terutama ilmu dari ayat qauliyah Al-Qur'an dan juga dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Al-Qur'an inilah yang merupakan bentuk kasih sayang Allah paling besar kepada hambanya. Allah sayang dengan hamba-hambanya. Kita manusia, makhluknya. Allah sayang dengan kita. Karena sayangnya Allah turunkan kalamnya, perkataannya, ucapannya kepada kita untuk bisa kita jadikan sebagai pedoman. Manual book apabila kita ingin menuju kembali kepada Allah. Allah sudah sediakan bagi kita hamba-hambanya yang Allah ridhai, yang Allah cintai, surga, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu Allah ciptakan, Allah letakkan di surga. Nah, tapi memang merupakan bagian dari rencana Allah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, ya. Akhirnya bapak kita Nabi Adam harus diturunkan di dunia ini. Dan kemudian kita pun anak cucunya juga, ya, harus diuji oleh Allah. Kenapa? Ya, agar supaya yang berada di surga itu orang-orang yang layak. Karena apabila nggak diuji, maka akan banyak orang-orang yang tidak layak mendapatkan nikmat atau mendapatkan surga dari Allah. Orang yang suka menipu, orang yang suka berdusta, orang yang suka membangkang, orang yang suka ini dan itu, ya, itu tidak layak ditempatkan di surganya Allah. Karena itulah Allah ingin tamhis, menyeleksi, membersihkan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Ya, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu anak kita adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanat titipan dari Allah yang Allah titipkan kepada kita, ya. Lalu kemudian kita berkewajiban untuk melaksanakan dan menjalankan amanat tersebut. Karena apabila kita tidak jalankan, kita khianat. Nah, di antara amanat yang Allah berikan kepada kita adalah kita mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ini banyak dalilnya, surat At-Tahrim ayat 6 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian hadis Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Dan kemudian dikatakan warrajulu ra'in, ya, an ahli baitihi. Laki-laki itu adalah pemimpin atas keluarganya, anak dan istrinya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya tentangnya, tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang istrinya. Demikian pula wal mar'atu, ya, dan seorang wanita itu adalah ra'iyah, juga pemimpin, ya, yaitu dia adalah ra'iyah fi baiti ba'liha atau fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, ya, dan juga dia adalah pemimpin atas anak dari suaminya, ya. Wa huwa mas'ula, dan dia tentang ra'iyatiha, ya. Jadi kita semua adalah pemimpin, tapi ternyata Nabi menyebutkan tugasnya laki-laki lebih berat, ya, maksudnya pertanggungjawabannya lebih besar. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, karena kalau kita mau kodimah malah panjang nanti. Jadi antara pijakan-pijakan yang perlu kita pahami adalah kita sebagai muslim, orang tua atau belum menjadi orang tua, kita harus mengerti hakikat dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Al-Quran adalah kalamullah, ya. Jadi, ya, Al-Quran adalah kalamullah, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala al-munazzal yang diturunkan ala khatimil anbiya wal mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu dan penutup para rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, biwasitati aminil wahyi Jibril, melalui perantaraan Jibril sampai nyampe wahyu, al-manqul ilaina bitawatur, yang dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir. Artinya mutawatir, ya, jadi sampai kepada kita melalui jalur periwayatan yang banyak. Nggak mungkin saking banyaknya itu terjadi kesalahan atau lupa, ya, nggak mungkin, ya. Dan al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya itu bernilai ibadah. Nggak ada satupun buku di muka bumi ini ketika dibaca itu bisa membuahkan pahala kecuali Al-Quran. Dan kata Nabi SAW, ya, setiap huruf itu dibalas 10 kali lipat. Bukanlah alif lam mim itu hanya satu kata, enggak. Alif harfun. Alif satu huruf dapat ganjaran 10 pahala. Lam satu huruf dapat ganjaran 10 pahala. Mim satu huruf dapat ganjaran 10 pahala. Kita membaca alif lam mim ternyata kita mendapatkan 30 pahala. Subhanallah, ya. Dan ini hanya ada pada Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Anda membaca hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, itu tidak akan mendapatkan pahala sebagaimana Al-Quran. Tapi Anda akan mendapatkan pahala-pahala ketika Anda mempelajari kalamnya Rasulullah. Ya, tapi bukan pahala secara zatnya ketika Anda membaca kalamnya Nabi, setiap hurufnya Anda akan mendapatkan pahala sebagaimana Al-Quran, tidak. Ya. Baik. Kemudian pijakan yang kedua, ya, ketahui, ya, keutamaan para penghafal Al-Quran. Ya. Dan dikatakan hufadzul Quran itu sebenarnya bukan cuma menghafal saja, tapi juga menjaga dan memelihara Al-Quran. Yang dijaga itu artinya, maknanya, di antara bentuk penjagaan adalah dengan cara mengamalkan Al-Quran itu. Ya, karena, ya, Nabi memuji para penghafal Al-Quran itu adalah ahlullah. Karena kata Nabi, inna lillahi ahlain minan nas. Sesungguhnya manusia punya dua jenis keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, wa manhum? Ya, siapa mereka itu, hai Rasulullah? Qala ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah ahlul Quran, ya. Ya, mereka adalah ahlullah, ya, dan orang-orang yang khusus yang dispesialkan. Lalu kemudian juga orang-orang yang, ya, mempelajari Al-Quran, itu juga akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama dengan para malaikat. Sebagaimana kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Ismail
Nabi Bukhari rahimahullah, ya mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, perhatikan, membaca Al-Qur'an wa huwa hafizun lahu, dan dia menjaganya, menghafalnya, ya. Maka dia akan dibangkitkan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat yang mulia lagi berbakti. Di dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Qur'an dan ia mahir, dia pandai, dia bisa membacanya dengan hak-hak hurufnya, dan kemudian dia paham maknanya sebenarnya, maka ia akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Ya. Kemudian juga di antaranya adalah ya anak-anak para penghafal Quran, dia akan dibangkitkan nanti ketika di hari kiamat di padang mahsyar, ketika semua sedang masyghul dengan urusan masing-masing, maka anak-anak ini akan mencari orang tuanya. Ya, kata Nabi, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi. Ini perhatikan. Siapa yang baca Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Maka akan dipakaikan kedua orang tuanya, yaitu mahkota di hari kiamat. Dau'u ahsanu min dau'i syamsi. Ya. Cahayanya itu lebih berkilau daripada cahaya matahari fi buyutid dunya law kanat fikum, yaitu cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Ya. Kemudian pijakan yang ketiga adalah sebelum Anda mengajarkan Al-Qur'an, ajarkan dulu masalah keimanan kepada anak Anda. Ajarkan dulu al-imanu billah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mengimani Allah itu setidaknya Anda ajarkan 4 hal. Al-imanu bi wujudillah, mengimani ya keberadaan Allah. Allah itu wujud, Allah itu ada, ya. Kemudian baru al-imanu bi rububiyatillah, ya. Maaf. Ya, kemudian mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang ya menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan semuanya. Kemudian baru yang ketiga, kita ajarkan mereka al-imanu bil uluhiyah, yaitu mengimani uluhiyah Allah. Artinya karena Allah yang menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, satu-satunya ya yang berhak untuk disembah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi cuma Allah saja yang boleh disembah. Diibadahi hanya Allah saja. Kemudian baru ya al-imanu bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-'uliyah. Baru kemudian mengajarkan iman kepada sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah lagi mulia. Itu harus diajarkan kepada anak kita. Memang tidak langsung semuanya detail, tidak. Tapi secara bertahap sesuai dengan akalnya. Baru kemudian kita ajarkan keimanan terhadap kitab-kitab suci Allah, mengimani malaikat, mengimani para nabi dan rasul, kemudian juga mengimani hari kiamat, bahwasanya kita hidup di dunia ini cuma sementara dan seterusnya. Ini memang ada materinya masing-masing ya. Kemudian baru mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini perkara yang perlu diajarkan pertama kali kepada mereka. Bukan artinya kita nggak ngajarin Quran. Kita tetap ngajarin Quran, tapi ya sebelum kita fokus untuk menjadikan mereka ini ya para penghafal Quran ya, maka kita bentuk dulu hatinya dengan izin Allah ya. Kita sentuh dulu hatinya dengan pendidikan hati, yaitu agar mereka itu mencintai Allah terlebih dahulu. Mereka nggak akan bisa mencintai Allah kalau Anda nggak ngajarkan keimanan dan tauhid ya. Nah, coba kita lihat ya, Jundub bin Abdil Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, ini sahabat yang mulia. Beliau menceritakan ya bahwasanya kunna ghilmanan ya hazawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu kami itu ketika masih anak-anak, usia hazawir, usia 10 tahunan, menjelang balik. Kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fata'allamna al-iman qabla al-Qur'an. Kami pelajari dulu masalah iman sebelum belajar Quran. Tsumma ta'allamna al-Qur'ana fazdatna bihi imanan. Kemudian baru kami belajar Quran, bertambahlah keimanan kami. Wa innakum al-yawm, ya adapun kalian saat ini ya ta'allamuna al-Qur'an qabla al-iman. Kalian mempelajari Al-Qur'an sebelum kalian mempelajari iman, ya. Nah, ini kata Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Kemudian pijakan yang keempat, ya, pondasinya dulu, cinta dulu. Jadikan anak-anak itu mencintai Al-Qur'an dulu sebelum mereka menghafal. Jangan ya mereka langsung diberikan hafalan-hafalan ya tanpa kita menyentuh hatinya, tanpa kita mendidik hatinya, ya. Ya. Jadi kalau mereka itu apalagi sudah kita target dari kecil, ya. Kemudian kita rampas waktu-waktunya bermain, ini biasanya dampaknya tidak baik ya. Dampaknya biasanya tidak baik kecuali yang Allah
rahmati. Tapi secara ya kauniyah itu biasanya anak yang dipaksa-paksa dari awal, apalagi dirampas waktunya bermain, kemudian tidak dibentuk rasa cintanya, kemudian dia dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitarnya tentang baik dan buruknya orang tuanya, apalagi orang tuanya ini ngajarin Quran. Ini adalah ngajarin kalamullah, tapi ternyata orang tuanya dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, dengan cara yang suka mengkritik, dengan cara yang suka memberikan label-label yang buruk, dengan cara yang suka membanding-bandingkan dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak jadi nggak suka. Jadi dalam benaknya bisa jadi dia berpikir gara-gara Al-Quran ini orang tuaku ini jadi bersikap buruk dengan aku. Ya, jadi akhirnya tidak terbentuk rasa cintanya kepada Al-Quran. Bisa jadi dia nurut orang tuanya karena cuma sekedar takut saja. Hatinya tidak terikat dan tidak terpaut dengan Al-Quran. Padahal yang lebih utama adalah kita ikatkan dulu, kita pautkan dulu hatinya dengan Al-Quran. Insya Allah dia akan secara mubadarah, inisiatif dari dirinya, dia akan senang mempelajari Al-Quran. Ya, nah oleh karena itu makanya dikatakan bahwasanya yang namanya mahabbatullah, mencintai Allah, hiya asasul iman wa aslul ibadah. Itu adalah pondasi iman dan pokoknya ibadah. Ya, baik. Ini kita singkat-singkat saja. Kemudian yang kelima, kita mulai dari semenjak dini. Anda ingin menjadikan anak Anda pencinta Al-Quran, penghafal Quran, mulai dari semenjak dini. Bahkan dimulai dari semenjak Anda belum punya anak. Loh bagaimana caranya Ustaz? Ya, dimulai dari diri Anda sendiri. Jadikan diri Anda orang yang cinta sama Al-Quran. Ketika Anda mencintai Al-Quran, Anda senang berinteraksi dengan Al-Quran, Anda senang membaca Al-Quran, Anda senang mendengarkan Al-Quran, ya. Kemudian Anda senang mempelajari Al-Quran, Anda suka membaca tafsirnya Al-Quran, Anda suka menghadiri kajian-kajiannya, Anda belajar masalah ilmu tajwidnya, ilmu makhrajnya, dan seterusnya. Insya Allah Anda juga akan menikah dengan orang-orang yang sama dengan Anda. Anda cari istri atau suami yang juga senang dengan Al-Quran. Orang tua yang pandai Al-Quran. Orang tua yang cinta Al-Quran. Orang tua yang senang dengan Al-Quran. Insya Allah anaknya juga demikian. Ini sunnah kauniyah Allah. Bukan artinya ya otomatis begitu, tidak. Tapi kita melihat sebab, ada asbab di situ. Ya, umumnya orang-orang yang cinta Al-Quran, insya Allah anaknya akan lebih mudah untuk dipengaruhi dengan Al-Quran dan hatinya terikat dengan Al-Quran. Mulai dari semenjak dini. Demikian pula ketika sang ibu lagi hamil. Ibu yang lagi hamil ketika dia sering mendengarkan Quran, membaca Al-Quran, itu akan menenangkan hatinya. Dan anak itu sudah bisa ketika sudah ditiupkan ruh, itu bonding attachment dengan ibunya sangat kuat. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Ibunya lagi stres, ibunya lagi sedih, ibunya lagi kecewa, ibunya lagi marah, bisa dirasakan oleh sang bayi. Bahkan sang bayi meskipun dia itu ya akalnya masih belum berkembang, dia tuh sudah bisa merespon ya emosi yang ada di sekitarnya. Dia ditolak misalnya sama orang di sekitarnya, dia bisa merasakan karena Allah memberikan kepada anak itu insting, ada naluri di situ. Ya. Nah, karena itu ibu yang biasa membaca Al-Quran, ya insya Allah anaknya akan terikat dengan Al-Quran. Apalagi sering memperdengarkan Al-Quranul Karim. Ya, jadi mulai dari sedari awal, cari pasangan. Kemudian ketika hamil, fase janin, ibu hendaknya suka membaca, mendengar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, dan ini juga ada penelitiannya, diantaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad, Ratib, ya, An-Nabulsi, hafizahullah, beliau berkata, innal ummal hamiyah allati taqra'ul Qur'ana talidu tiflan muta'alliqan bil Qur'an. Ya, sesungguhnya ibu yang hamil yang biasa membaca Quran, insya Allah dia akan melahirkan anak yang akan terikat hatinya dengan Al-Quran. Karena dia sering mendengarkan itu. Ini dalam ya risalah beliau Tarbiyatul Aulad fil Islam. Baik. Ini juga ada penelitian-penelitian lain ya, nanti bisa dibaca di slide ya, karena waktu kita yang nggak panjang ya. Ya. Jadi makanya ibu hamil yang intens baca Al-Quran menyebabkan anak memiliki ikatan perasaan dan emosional dengan Al-Quran yang akan menambah peluang ketertarikan anak untuk mempelajari Al-Quran. Ini penting untuk dipahami bersama jemaah sekalian. Kemudian pijakan yang keenam, ya, Anda nggak akan bisa mendidik anak Anda kecuali Anda harus bisa mendidik diri Anda sendiri. Ya, seseorang yang dia tidak mampu melakukan taghyir, perubahan terhadap dirinya, maka tentunya dia akan lebih sulit lagi untuk melakukan perubahan kepada orang lain. Tapi ketika orang dia mampu untuk melakukan perubahan kepada dirinya, maka dia akan lebih bisa, lebih mudah insya Allah dengan izin Allah untuk memberikan perubahan kepada orang lain. Ya. Apalagi orang tua. Orang tua ini adalah bentuk konkret wujud nyata yang mana anak-anak dari semenjak dininya itu akan menyerap ya pelajaran-pelajaran hidup darinya. Maka yang orang tua yang menunjukkan kasih sayang kepada bayi, kepada anak, itu yang pertama kali akan diserap oleh anak.
Mereka belajar kasih sayang, artinya kasih sayang. Ya, bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di antaranya ketika anak masih bayi, mereka lihat wujud konkretnya dari kasih sayang orang tuanya. Ya. Makanya kalau kita ingin supaya anak kita sayang kepada Allah, kita sayangi anak kita dengan sepenuh-penuhnya sayang. Agar mereka belajar. Sayang kita itu sebenarnya merupakan salah satu karunia dari Allah, merupakan wujud konkret. Makanya kita harus memberikan teladan, qudwah. Anak-anak kita itu belajar dengan cara mengamati, meniru, ya. Kemudian mereka mengimitasi, ya. Itu metode belajar mereka. Makanya dikatakan oleh para ahli pendidikan, yang namanya al-qudwatu hiya aisar, ya, wa aqsar, ya. Fal qudwatu ya hiya aisaru wa aqsarus subul, ya, li ta'thiri 'ala tifli. Ya, memberikan qudwah, keteladanan itu aisar, lebih mudah sebenarnya. Wa aqsarus subul, dan jalan yang paling singkat li ta'thiri 'ala tifli, untuk memberikan pengaruh kepada anak, ya. Nah, kenapa kita harus menjadi contoh? Karena anak itu ibaratnya spons. Mereka juga pengamat, ya. Mereka juga pengcopy paste. Ini nanti bisa dibaca di slide-nya. Karena kalau nggak salah sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian pijakan yang ketujuh, yaitu bangun baitul qudwah, rumah yang penuh dengan keteladanan. Ya, karena ya sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, rumah itu ada 4 macam. Pertama adalah ya rumah angan-angan. Ya, yaitu isinya bagus. Orang tua kepingin anaknya bisa menjadi para penghafal Quran, punya angan-angan menjadi penghafal Quran, anaknya dimasukkan ke TPA, ke TPQ, tapi orang tuanya nggak ngerti bagaimana caranya. Orang tuanya malas untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini potret mayoritas rumah-rumah kaum muslimin. Ya, kepingin anaknya menjadi penghafal Quran, tapi orang tuanya malas menghafal Quran, malas mempelajari Quran, malas baca Quran. Mimpi, ya. Dan ini banyak seperti ini. Apalagi dulu ya, beberapa tahun yang lalu ya, ketika awal-awal Musa ya, penghafal Quran itu luar biasa ya, Masya Allah. Wah, tabarakallah ya. Alaihi ya. Itu banyak orang tua akhirnya terketuk semangatnya, pengen memiliki anak-anak penghafal Quran. Apalagi dengar hadis-hadis Nabi. Anak itu bisa memasangkan tajul waqar ya, mahkota kewibawaan ya, akhirnya semangat. Tapi cuman nitipin, dimasukkan ke TPA ya, kemudian ngomong sama ustadznya, Ustadz tolong didik anak saya menjadi para penghafal Quran. Nah, tapi nggak pernah didorong, nggak pernah dimotivasi, nggak pernah dididik anaknya. Kemudian ketika udah dimasukkan ke TPA, 6 bulan berlalu, hafalannya cuman itu-itu aja, ngamuk-ngamuk, marah-marah. TPA-nya nggak bener ini, TPA-nya abal-abal ini, akhirnya diprotes TPA-nya. Padahal ustadznya sudah berusaha ngajarin dengan sebaik-baiknya, tapi nggak didukung dan nggak disokong dengan rumah, dengan keluarga. Yang disalahkan siapa? Pengajarnya. Nggak mau evaluasi melihat dirinya. Dan ini kebanyakan keluarga seperti itu gitu loh. Banyak yang suka komplain sekolahan, komplain TPQ, TPA dan lain sebagainya, tapi mereka lupa, lalai melihat kondisi mereka sendiri. Ya. Dan mereka yang seringkali mereka lupakan apa? Adalah melihat ya, ketika melihat sosok Musa misalnya, ya, si bocah kecil ini, yang dilihat cuma sosok Musanya, kemudian dia bandingkan dengan anaknya, dan dia tuntut anaknya bisa seperti Musa. Tapi dia nggak melihat dirinya. Seharusnya dia kalau pengen anaknya seperti Musa, dia contoh dong orang tuanya juga. Jadikan dirinya sama seperti orang tuanya Musa. Nggak bisa Anda cuma nyuruh-nyuruh anak Anda, tapi Anda sendiri nggak pengen atau nggak mau berubah. Ya. Juga banyak sekarang orang tua yang lebih ngejar hafalan kuantitas ya, kuantitas hafalan, banyak-banyakan hafalan. Ketika kita kasih tahu tentang masalah ya, jangan dulu kita ya memberikan kepada anak itu target-target hafalan yang banyak ya. Nanti insya Allah kalau kita didik dia terus, apalagi imannya cinta sama Al-Quran, insya Allah ta'ala dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah, dia akan mencintai Al-Quran, dan dia akan menghafal Al-Quran. Dan ini terbukti banyak. Ya, saya beberapa kali ngisi di sekolah-sekolah tahfidz Al-Quran, yang ketika masih TK itu luar biasa, saya akui anak-anaknya itu menghafal Quran luar biasa. Tapi ketika mereka sudah masuk usia SD, itu yang muncul keluhan demi keluhan dari orang tuanya. Ustadz, anak saya kenapa kok sekarang itu begini, dulu TK-nya tuh luar biasa hafalannya, sekarang malas murojaah, pengennya main-main aja. Kenapa? Karena dari TK waktu bermainnya sudah dirampas.
Sedangkan ada anak-anak yang ketika TK-nya dia nggak begitu dipaksa-paksa, nggak begitu dikejar-kejar dengan target hafalan, ya, tapi dia dididik. Dia dididik mulai dari awal untuk mencintai Al-Quran. Dia surat-surat pendek hafal. Bahkan orang tuanya lebih fokus mentalkin dengan bacaan-bacaan yang benar, karena mereka sedang belajar at-talafut, belajar untuk melafalkan perkataan, ya. Dan itu dulu yang difokuskan, yang dikejar sama dijelaskan makna-maknanya. Ketika dia sudah SD, kelas umur 8, umur 9 tahun, akhirnya dia belajar Quran lebih pesat, cepat. 2 tahun bahkan sudah hafal 30 juz. Ini adalah suatu yang wakil ya, jamaah sekalian. Ya. Bahkan ketika kita jelaskan tentang hal ini, jangan terlalu fokus kepada kuantitas. Banyak yang komplain, Ustaz, bagaimana dengan Imam Syafi'i usia 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran? Ustaz, bagaimana dengan Imam Fulan wa Fulan? Ya Ibu, Anda membandingkan anak Anda dengan orang-orang yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah, itu bagus. Anda berusaha ingin supaya anak Anda punya keinginan seperti Imam Syafi'i misalnya. Tapi Anda lihat juga dong ibunya Imam Syafi'i, Ibu. Belajar juga Anda untuk menjadi seperti ibunya Imam Syafi'i. Pelajari bagaimana metode beliau. Dan ketahui setiap anak itu adalah istimewa, unik, ya, ya. Dan sosoknya Imam Syafi'i itu adalah sosok yang unik, istimewa. Allah istimewakan. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Bahkan anak kita pun, kakak adik pun juga enggak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Bahkan gaya belajarnya mungkin bisa jadi beda-beda. Kita harus pahami hal tersebut. Jangan cuma kita ngelihat, wah ini Syekh Fulan bisa, ini Syekh Fulan bisa. Gak apa-apa itu sebagai motivasi kita, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai itu dijadikan sebagai tujuan, ya. Sehingga ketika nggak mampu mencapai target itu, kita sendiri yang stres. Kemudian juga ada loh, rumah yang kaku. Orang tuanya terobsesi menjadi penghafal Quran. Bahkan juga mungkin orang tuanya belajar Quran, walhamdulillah. Tapi dia caranya dengan cara yang tidak baik. Anaknya dipaksa dengan cara aturan-aturan yang ketat, mulai dari semenjak dini, waktu-waktu bermainnya dirampas, menerapkan ancaman-ancaman dan hukuman-hukuman yang tidak layak di usianya, ya. Kemudian nggak memperhatikan perkembangan anaknya, karakteristiknya, kemampuannya, ya, sifat-sifatnya. Akhirnya apa yang muncul? Yang muncul adalah biasanya anak-anak di rumah yang kaku seperti ini, dia akan menjadi anak yang cenderung tidak mau bergaul, penakut, pengecut. Bahkan kadang-kadang juga ada, ya, akhirnya di dalam rumah dia itu seperti kucing jinak, tapi di luar rumah dia seperti singa, ngaum-ngaum. Artinya dia melakukan kenakalan-kenakalan dan yang semisalnya. Kenapa? Karena dia cuma sekedar takut sama orang tuanya. Ya. Tidak terbentuk di dalam dirinya. Kemudian juga ada rumah yang cuek, abai. Orang tuanya nggak ngajari Quran, anaknya juga dibiarin. Bahkan dibiarkan anaknya itu dengan permainan-permainan yang melalaikan. Musik-musik dan yang semisalnya. Ya. Jadi ini rumah yang parah juga ini, yang jelek. Nah, Baitul Qudwah, anak dididik sesuai dengan hikmah caranya. Lihat perkembangan dan kemampuan anak. Orang tuanya juga senang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Dan kemudian Al-Quran itu isinya, kontennya, maknanya, itu berusaha diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang benar. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan, pijakan ke-8 adalah kita raih cintanya anak. Ya. Kita meraih cintanya anak. Ya. Agar mereka itu cinta dengan kita, dengan orang tuanya. Memang Allah sudah memberikan kepada anak-anak kita itu fitrah. Fitrah perasaan mereka sayang, mereka cinta dengan orang tuanya. Tapi yang namanya cinta, ya, itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, kita tahu ya namanya apa yang ada di dalam hati, apalagi iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan juga bisa hilang. Ya, wal billah. Nah, oleh karena itu makanya anak-anak juga demikian. Bisa bertambah cintanya dan juga bisa hilang cintanya. Ya. Karena itu makanya ini penting kita untuk berusaha meraih cintanya anak. Kalau anak itu mencintai orang tuanya, ya, konsekuensi daripada cinta itu adalah dia akan mentaati kita. Ya, dia akan taat, patuh dengan orang tuanya. Ya. Tapi perlu kita pahami, ketaatan anak kepada orang tua itu nggak mesti berangkat dari cinta. Bisa jadi karena takut doang. Ya. Dan takut yang tidak dilandasi dengan cinta itu menyebabkan anak menjadi, ya, cenderung menjauhi yang ditakuti. Artinya, ya, ketika dia melakukan sesuatu itu, ya, adalah tidak benar-benar pure murni sebagai bentuk keikhlasan, tidak. Tapi karena takut. Misalnya orang tua yang terlalu ketat dan tidak memperhatikan hikmah mendidik anaknya ketika sholat misalnya.
Ketika anaknya nggak sholat langsung dihantam, dipukul, disentil, diberi hukuman, intinya seperti itu. Niatnya bagus orang tuanya ya. Kalau kita ngomong niat, ya insya Allah niatnya bagus, tapi belum tentu niat yang bagus itu caranya juga benar ya. Nah, kemudian apa yang muncul, yang terjadi? Si anak nurut sama orang tuanya, nurutnya karena takut. Tapi ketika orang tuanya pergi, nggak ada, bapaknya misalnya nggak ada, anaknya takut sama bapaknya nih, orang tuanya pergi, misalnya dinas, dia merasa bahagia, merasa merdeka. Bahkan kadang-kadang ada anak itu kepingin supaya orang tuanya nggak ada, bapaknya nggak ada, supaya dia bisa bebas, supaya dia bisa merdeka. Kalau ada bapaknya, dia merasa tertekan dan yang semisalnya. Ada yang seperti ini. Sehingga ketika dia sholatnya karena takut sama bapaknya, bukan karena dia mencintai Allah. Ya, dan hatinya belum dibentuk ya, dengan izin Allah maksudnya, hatinya belum dibentuk untuk senang dengan sholat atau senang dengan ibadah. Karena sekedar rasa takut saja. Patuhnya adalah patuh karena ketakutan saja. Orang tuanya pergi, dia bahagia senang. Orang tuanya ada, baru dia kelihatan sholat. Ini, apakah ini adalah pendidikan yang kita harapkan? Ya. Tentunya sebagai orang tua yang objektif ya, tentu kita nggak menginginkan yang seperti ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana tips meraih cinta anak? Itu tentunya kita nggak akan bisa meraih cintanya anak sebelum kita meraih cintanya pencipta anak kita, yaitu Allah. Artinya kita berusaha untuk mencintai Allah dan selalu dekat dengan Allah. Karena siapa yang membangun koneksi, siapa yang membangun attachment, bonding, yang pertama kali dia ikatkan hatinya dengan Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk membangun hubungan dengan makhluknya. Ya. Kemudian juga selalu minta doa, minta kepada Allah, minta kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anak kita dan juga untuk orang-orang lain, untuk kaum muslimin. Ya. Kemudian tunjukkan cinta kasih kita kepada anak kita. Ya, dengan ekspresi wajah, dengan gestur tubuh, dengan perbuatan, dengan ucapan. Nabi SAW itu adalah manusia yang ekspresif. Ya, ketika putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha itu datang mengunjungi Rasulullah itu bahagianya luar biasa. Ibunda Aisyah itu bisa melihat dari wajahnya Nabi ketika Nabi lagi nggak suka, lagi bahagia, lagi sedih, itu tampak dari wajahnya Rasulullah. Beliau adalah orang yang ekspresif. Ketika putrinya datang Fatimah, beliau sambut dengan penyambutan yang luar biasa. Beliau beranjak dari tempat duduknya, beliau berdiri kemudian beliau bukakan pintu, beliau sambut, beliau peluk Fatimah, beliau kecup. Kemudian beliau gandeng, kemudian beliau sodorkan tempat duduknya beliau agar Fatimah bisa duduk di atas tempat duduk beliau. Ini sosok ayah yang luar biasa. Juga demikian ketika Nabi bersama dengan cucu beliau yang beliau sayangi, ketika itu Al-Hasan, dan pada saat itu ada tamu namanya Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis ini adalah seorang sahabat yang tinggal di daerah gurun pasir yang panas. Dia adalah seorang pemberani, seorang pejuang Intinya kehidupannya keras. Ketika beliau melihat Rasulullah menciumi Hasan, beliau merasa aneh, heran. Karena kebiasaan beliau, adat beliau, mungkin di dalam asumsi beliau, yaitu orang laki-laki, seorang kesatria, ini kok masa menciumi anak-anak, kok kayaknya kok nggak gentle, kok kayaknya kok nggak maco kan, seakan-akan seperti itu gitu loh. Nah, kemudian beliau ngomong sama Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, jadi indi atau li, aku memiliki 10 anak. 10 anak katanya. Dan aku belum pernah menciumi satupun dari anak-anakku tersebut. Apa jawaban Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang enggak menyayangi enggak akan disayangi. Siapa yang enggak menyayangi enggak akan disayangi. Diajarkan oleh Nabi, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Anda sayangi anak Anda, insya Allah anak Anda akan menyayangi Anda. Anda berbuat baik sama anak Anda, insya Allah anak Anda akan berbuat baik pada Anda. Anda didik anak Anda dengan sebaik-baiknya, insya Allah Anda pun nanti kelak juga akan dididik, maksudnya sesuai dengan itu dengan anak-anak Anda. Makanya perhatikan doa ketika kita berdoa, mendoakan untuk orang tua, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabb kami, berikanlah kasih sayangmu kepada keduanya sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Artinya sejauh mana, sebesar apa Anda mendidik anak-anak Anda, maka sejauh dan sebesar itu pula Allah akan membalas dengan kasih sayangnya. Kalau Anda abai, Anda lalai, apa yang akan Allah berikan? Tapi kalau Anda benar-benar perhatian, insya Allah Allah akan berikan sesuai dengan apa yang Anda lakukan kepada anak-anak Anda.
Karena itu tunjukkan cinta kasih, ekspresi wajah, gestur tubuh. Kemudian juga Anda perlakukan interaksi kepada anak-anak Anda sesuai dengan perkembangan dan tingkat kemampuannya. Ya, karena beda usia, beda akalnya, beda kemampuan berpikirnya, beda penalarannya, beda cara kita berbicara, beda cara kita berinteraksi. Ini harus kita pahami. Ya, dan ini adalah nasihat yang hikmah. Kenapa? Karena kita harus berinteraksi kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Ya, itu khatiban nas ala qadri uqulihim, ya. Ajaklah bicara manusia sesuai dengan tingkatan akalnya mereka. Atau amilun nasa ala qadri uqulihim, yaitu perlakukan manusia sesuai dengan tingkatan akalnya. Pelajari Nabi yang mulia alaihi wassalam. Ya. Bagaimana beliau itu ketika dengan orang yang baru masuk Islam, ketika sikap beliau terhadap orang Badui dengan sahabat-sahabatnya yang sudah lama, yang imannya sudah kokoh, itu beda. Bagaimana Nabi memperlakukannya. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi kadang-kadang beliau bersikap tegas. Ya. Kadang-kadang beliau menghajar. Kadang-kadang beliau mengingatkan, meskipun cara mengingatkan Nabi tetap saja halus. Ya. Sedangkan di sisi lain ada orang Badui datang ke masjid, kencing di masjid, ya. Sahabat marah ini, Nabi tahan sahabatnya, biarkan dia menyelesaikan dulu hajatnya. Ya, lalu kemudian baru Nabi suruh sahabat mengambil ember untuk disiram, baru dinasihati oleh Rasulullah. Kata Nabi apa? Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya sesungguhnya masjid ini adalah bukan tempat untuk yang seperti itu, bukan tempat yang kotor. Enggak dimaki orang itu, enggak dihujat, enggak dijelek-jelekan, ya. Nah, makanya itu juga sama. Ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn al-Hakam, ya. Beliau ketika sholat, ya, beliau baru masuk Islam, ya. Kemudian beliau tuh sholat, ya. Jadi pada saat itu beliau tuh sholat, ya. Nah, kemudian beliau ketika sholat, ya, beliau ngomong, ketika sholat beliau mendengarkan ada orang yang bersin, hasyim, ya. Kemudian beliau langsung ngomong dengan suara yang bisa didengar, didoakan orang tadi itu, yarhamukallah. Langsung beliau dipelototi oleh sahabat-sahabat yang ada. Kemudian beliau protes lagi gitu loh. Kenapa? Ya, kenapa kok aku dipelototin? Malah semakin sahabat-sahabat yang lagi sholat tuh kayak memberikan isyarat kepada beliau supaya sholat nggak boleh ngomong gitu loh. Ya. Nah, akhirnya beliau merasa malu dan juga merasa jengkel karena diperlakukan, ya, suatu hal yang sangat manusiawi sekali, ya. Ya, jadi beliau seakan-akan gak dipelototin dan dilihat yang gak enak. Selesai sholat, Nabi panggil beliau, didekatkan, kemudian Nabi nasihati dengan cara yang baik. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya di dalam sholat ini adalah bukan, ya, tidak boleh ada padanya, ya, itu ucapan-ucapan yang tidak layak dan yang semisalnya. Artinya bukan bagian dari sholat. Diajarkan oleh Nabi. Makanya ketika itu, ya, Muawiyah ibn al-Hakam, beliau mengatakan, belum pernah aku melihat ada seorang muallim, seorang pengajar, ya, itu sebaik seperti Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa akhlaknya Rasulullah yang luar biasa sekali. Ya, kemudian juga kenali sifat-sifatnya anak, cirinya, keistimewaannya, khasannya, agar tidak membebani anak di luar kemampuannya. Anda ketika ingin menjadikan anak Anda penghafal Quran, ya, Anda tasmikkan Al-Quran, itu insya Allah ketika itu Al-Quran sering dia dengarkan, itu akan masuk ke dalam sanubarinya. Tapi yang unik sekarang, bukan unik ya, tapi yang ironis sekarang banyak orang tua pingin supaya anaknya itu menjadi penghafal Quran, dimasukkan ke TPA, dimasukkan ke TPQ dan yang semisalnya, tapi anak-anak difasilitasi hal-hal yang bersifat lahwun, kadang-kadang juga maksiat, dikasih gadget atau gawai, dia nonton musik, nonton YouTube yang isinya kemaksiatan, kemudian dibiarkan anaknya lihat-lihat acara-acara yang mengandung musik. Padahal musik dan Quran itu nggak bisa bergabung dan nggak bisa bersama, ya. Dan ini adalah suatu hal yang ironis sekali, ya. Kemudian juga bervariasi ketika memberikan nasihat dan pengajaran. Anda memberikan nasihat, ya, itu jangan sama terus caranya, ngomongnya, dan juga ketika Anda ngajarin dia harus bervariasi. Artinya kita harus kreatif di situ, melihat situasi dan kondisi. Jadi teman bagi anak, ya. Jadi bukan cuma sekedar jadi orang tua, tapi jadi teman, sahabat yang kita mau mendengarkan ketika dia bicara, ya, dan kita berusaha berempati dengan anak kita, akui dan percayai anak kita, ya, agar tumbuh kepercayaan dirinya. Karena kadang-kadang kita punya pikiran, masih kecil, masih segini, itu udah
menjadi anggapan kita gitu loh. Banyak mengapresiasi dan menjauhkan dari menghujat, memberi label, menvonis. Ya, kita fokus kepada kebaikan-kebaikan. Yang buruk, ya kita luruskan, tapi tidak dengan cara kita hujat, tidak cara kita berikan label, dasar pemalas kamu, dasar blow on kamu, jangan. Ya, apalagi sampai kita vonis. Itu tentunya akan mempengaruhi ya psikologi dirinya. Kemudian pijakan yang ke-9, kenali karakteristik anak. Ini penting sekali. Karena tiap-tiap anak itu punya karakteristik yang beda-beda. Nah, bagaimana caranya kita paham karakteristik mereka? Yaitu awali dengan kasih sayang dan pendekatan dialogis. Ini sebagai tahap preparation, tahap persiapan dan pengantar. Dan ingat, anak itu bukan kan WA ya seperti wadah yang diisi begitu saja tanpa diberikan persiapan. Anda mau gerak aja, mau olahraga, itu aja perlu pemanasan, ya. Bahkan kendaraan yang mau dipakai pun juga perlu dipanasi, ya. Nah, juga demikian makanya, ya di situ biasanya sebelum kita melakukan sesuatu ada tahap persiapan, kita siapkan dulu gitu loh. Anak ketika Anda ajarkan sesuatu, berikan dia, ya persiapan. Dan ini diantaranya dengan cara kemampuan kita untuk berkomunikasi. Nabi itu sudah mengajarkan kepada kita cara-caranya. Di antara cara komunikasi Nabi itu luar biasa. Ya. Seperti contohnya misalnya ketika Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas masih kecil, ya. Ya ghulam, wahai nak, dipanggil dulu dengan cara yang baik. Ya, cara yang menimbulkan ya pada anak itu ketika dipanggil ya, itu dengan panggilan yang lemah lembut ya, itu yang namanya hatinya siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan, ya. Karena ini sentuhan yang bersifat afeksi, ya ghulam. Nah, ya seperti itu. Jadi ketika dia berpaling, iltifat, itu semua indera-inderanya dia akan dia persiapkan untuk mendengarkan apa yang akan kita sampaikan, ya. Apalagi dengan cara yang baik. Dan Nabi nggak langsung menyampaikan. Nabi mengatakan ini U'allimukal kalimat, ya. Nah, sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu sejumlah kalimat. Aku akan ajarin kamu sejumlah perkataan. Ya. Jadi enggak langsung disampaikan, nak, ya. Jagalah Allah, insya Allah akan enggak. Nah, aku, abi, saya, abang, ya, atau siapapun yang hendak kita kasih nasihatnya juga Nabi sama. Nah, sesungguhnya aku Nabi, aku akan sampaikan kepadamu, aku akan ajarkan kamu sejumlah kalimat. Wah, Nabi mau ngajarin aku, Rek. Nabi mau mengajarkan aku sejumlah nasihat atau ingin memberikan aku sejumlah nasihat. Dia akan semakin mempersiapkan indera-inderanya dia. Apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah, baru Nabi menyampaikan, ya. Yaitu ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan seterusnya. Ya. Juga sama ketika Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi gunakan dengan kalimat istifham, kalimat tanya, ya. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala wa haqqul ibadi 'ala Allah? Kamu tahu enggak, Mu'adz, apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya dan apa haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dipanggil, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Kemudian diberikan ya suatu statement yang akan membuat rasa ingin tahu, membangkitkan curiosity, ya, rasa ingin tahunya si anak atau sahabat ini, ya. Jadi seakan-akan kita ngomong sama anak kita misalnya, "Nak, kamu mau nggak sih? Kamu mau tahu nggak? Kamu pengen?" Itu biasanya akan menyebabkan anak penasaran, ya. Dan ini suatu hal yang saya pribadi ya itu sudah mempraktekkan ketika bicara sama anak saya atau ponakan saya. Jadi ketika saya menyampaikan itu dengan kalimat tanya, ya, misalnya ke ponakan saya misalnya, ya, kamu tahu nggak? Abi kemarin begini-begini. Jadi dia itu ketika kita belum menyampaikan ya maksud kita cuman ngomong aja. Kamu tahu nggak? Kemarin
iya ya Bi, kemarin nih Abi nih, iya ya Bi. Jadi biasanya dia akan penasaran, pengen terus tanya gitu loh. Nah ini adalah cara-cara yang perlu kita ajarkan kepada, maksudnya kita terapkan kepada anak-anak kita. Untuk apa? Untuk merangsang ya curiosity-nya dia, dan juga supaya dia mempersiapkan ya indera-indera yang sudah Allah berikan untuk siap dipergunakan menerima maklumat yang kita sampaikan. Ya. Kemudian kenali gaya belajar anak kita. Karena ternyata Allah berikan pada anak itu unik ya, nggak semuanya sama. Makanya menyamakan semua anak ini adalah suatu hal yang tidak pas. Makanya ada sejumlah sekolah tahfidz itu semua anak itu disuruh menghafal menghadap ke tembok semuanya. Ketika menghafal nggak boleh banyak gerak, harus beradab dan semisalnya, katanya seperti itu. Nah, padahal ada anak-anak yang dia itu ketika menghafal, ya Allah berikan dia kemampuan apa namanya itu ini apa namanya apa ya kemampuan auditorialnya ya kemampuan pendengarannya yang luar biasa. Jadi dia cukup mendengarkan saja. Jadi dia cukup mendengarkan saja ya, itu dia sudah langsung hafal atau dia sudah lebih mudah memahami. Ada pula yang perlu untuk membaca mushafnya visual, dan juga ada yang perlu dengan cara ada kinestetik, dia perlu menyentuh, dia perlu bergerak ya. Oleh ini perhatikan anak Anda. Jadi ketika Anda menerangkan sesuatu pada anak Anda, dia belum mengerti, itu jangan langsung dicap, wah anak saya ini memang bebal nih, nggak ngerti-ngerti nih. Padahal bisa jadi cara kita penyampaian dan juga kita belum tahu bagaimana gaya belajarnya mereka. Kemudian perlakukan mereka sesuai fase perkembangannya. Dan kita harus tahu dong, rentang konsentrasi anak kita. Ya, semakin dia usianya semakin kecil, itu rentang konsentrasinya semakin rendah. Ya, itu rentang konsentrasinya semakin pendek sebenarnya. Ya, dan ini juga disebutkan ya di dalam sebuah tayyib ataupun apa risalah ya, bahwa kaifa apa nuhabbibu ya abna'ana al-Qur'an ya. Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu cinta Al-Qur'an ya. Beliau sebutkan di situ bahwasanya ada sebuah formula atau rumus ya, tapi ini tidak mutlak ya. Untuk mengetahui rentang konsentrasi anak kita ya, itu adalah usianya ditambah angka 2 menit ya. Misalnya usianya 3 tahun, berarti 3 tambah 2, 5, berarti rata-rata 5 menit ya. Kurang lebihnya ya. Jadi pun kalau seandainya lebih ya paling lebihnya tidak sampai 2 kali dari rentang usia itu. Ini perlu kita pahami, karena itulah kita harus pandai-pandai untuk bisa menyampaikan sesuatu pada anak kita sesuai dengan usianya. Ya. Lalu kemudian juga pahami kebutuhan anak untuk bermain, bersenda gurau, karena bermain dan bersenda gurau pada anak-anak itu adalah kebutuhan mereka. Itu kebutuhan ya, yang mereka butuhkan. Kalau ini tidak dipenuhi, biasanya akan ada hal-hal yang tidak baik tumbuh pada mereka. Kemudian juga perhatikan nutrisi dan gizi kesehatannya. Kemudian berikan atmosfer pendidikan yang menyenangkan, yang aman, nyaman di dalam rumah, bukan kondisi yang menakutkan, yang keras, ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita jelaskan. Nah, ini kita masuk ya ke bentuk praktek ya, sedikit ya. Fase tufulia sugro, usia 0 sampai 2 tahun, ya, fase sibian. Bagaimana sih caranya supaya anak kita itu sudah kita biasakan dan kita usahakan agar terbentuk hatinya mencintai Al-Quran? Ibunya banyak membaca dan memperdengarkan Al-Quran. Kenapa kok ibunya? Karena anak itu lebih banyak ya berinteraksi dengan ibunya. Bukan artinya bapak nggak usah. Bapak perlu ketika pulang ke rumah supaya anak itu juga dia bisa mendengarkan suara ayahnya yang nyaman ya. Kemudian tasmikkan mereka, dengarkan mereka Al-Quran secara intensif. Ya, kalau perlu tiap hari mereka mendengarkan Al-Quran. Kemudian ibunya belajar tafsir, ya belajar tentang ilmu Al-Quran, termasuk kisah-kisah di dalamnya. Ceritakan itu kepada sang anak. Kemudian jangan lupa banyak doa, meminta kepada Allah, dan terus membiasakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian di usia tufulah kubra, usia gulam, ya, itu kita tumbuhkan cintanya anak kita kepada Al-Quran. Yaitu pertama kita ya sebelum Al-Quran kita tumbuhkan dulu cintanya kepada Allah, ya, yaitu yang berfirman tentang Al-Quran tersebut. Kemudian juga kita tasmikkan mereka Al-Quran, perdengarkan. Kalau bisa satu langgam, jangan diganti-ganti. Hari ini Syekh Sudais, besok Syekh Suraim, besok jangan.
satu langgam saja. Karena apa yang sering mereka dengar itu yang nanti akan mudah untuk mereka ikuti. Kemudian talkinkan mereka sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Kemudian ajarkan mereka tahfidz, menghafal surat-surat pendek dan surat-surat pilihan. Yang wajib itu Al-Fatihah, ya Qulhu, ya, dan seterusnya. Kemudian kisahkan dengan kisah-kisah Al-Quran. Kemudian fase mumayyiz, ya, baru ini kita sudah masuk ke, kita motivasi dia, roja, untuk menghafal Al-Quran. Kita jelaskan keutamaan-keutamaan Al-Quran dan seterusnya. Ya, kemudian juga sama fasenya, tetap mereka tasmi Al-Quran. Dan kalau bisa dari orang-orang yang sudah ahli, talkinkan Al-Quran, tahfidz, tahsin, kemudian belajar khat, juga menulis, kemudian tadabbur Al-Quran dan kisah. Lalu kemudian juga di fase murahik, ya, itu kita sudah tumbuhkan khauf, yaitu orang-orang yang menentang Quran, yang menentang Allah, yang meninggalkan Quran, yang mengabaikan ancaman-ancaman, ya. Ya, kemudian juga fokus ke murajaah dan mutaba'ah, tadabbur dan tafakkur ayat, belajar tafsir, belajar lughah, kemudian belajar Al-Quran, ya, dari seorang guru, ya, supaya dia mendapatkan ijazah, ya. Baik, ini udah asar, ya. Kita lanjutkan lagi sedikit, ya. Kemudian juga yang pijakan ke-10, bentuk suasana belajar yang fun, menyenangkan dan inovatif. Jadi tidak membosankan. Contohnya misalnya, inovasi dalam hal media pembelajaran. Gunakan media-media yang bervariasi. Sekarang alhamdulillah di dunia kita yang saat ini, di dunia modern saat ini, itu banyak sekali sarana-sarana yang efektif untuk bisa memberikan, ya, alternatif pembelajaran yang menarik buat mereka. Karena apabila pembelajaran itu menarik, fun, menyenangkan buat mereka, itu akan lebih mudah untuk ditangkap oleh mereka, dan mereka senang untuk terus berinteraksi dengan pengetahuan tersebut. Makanya gunakan media yang bervariasi, audio visual, kalau perlu gunakan papan tulis, atau punya proyektor LCD, atau layar monitor. Kemudian gunakan software aplikasi penunjang hafalan, ada seperti ini, ya. Ini dalam hal media. Kemudian dalam hal metode, tadi metodenya juga banyak. Misalnya, ya, menulis ayat yang dihafal anak dengan kaligrafi yang indah, yang sering dibaca anak, boleh sementara ditempel-tempel dulu, bukan sebagai pajangan, tapi supaya untuk menguatkan hafalan, ya, supaya dia tetap terus ketika melihat ini ayat yang dihafal. Kemudian berikan reward, hadiah atas pencapaian anak, ya. Dan ketika belum tercapai, dimotivasi, jangan dijelek-jelekkan, jangan diberi label dasar kamu ini lemot dan yang sebagainya, jangan. Dimotivasi. Dan hindarkan kita banyak memberi hukuman dan ancaman. Apalagi juga kita memberikan label-label yang buruk. Apalagi dibanding-bandingkan juga jangan, ya. Intinya bentuk suasana pembelajaran yang fun, yang menyenangkan, ya. Kemudian juga kita perhatikan kemampuan menghafal anak, karena tiap anak beda-beda. Karena, ya, jangan kita samakan antara satu anak dengan anak. Itu lihat tuh, dia bisa dalam satu hari satu lembar. Anak saya, ya, 2 ayat aja nggak hafal-hafal. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya. Insya Allah kalau kita sabar sedikit demi sedikit, ya, insya Allah nanti, ya, dia pun, Allah sudah menciptakan manusia itu punya kemampuan, meskipun mungkin lebih lama dibandingkan yang lainnya. Kemudian juga kita kisahkan kisah-kisah dari Al-Quran, ya, atau kita bacakan tafsirnya sesuai dengan momennya, munasabah. Kemudian bikin permainan-permainan yang mendukung, kayak teka-teki, game misalnya, atau sambung ayat, atau yang semisalnya lah. Karena antara karakteristik anak-anak itu mereka senang berkompetisi. Kemudian juga pijakan ke-11, jauhkan anak-anak dari kesia-siaan, ya, dari hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Kalau mereka sudah sibuk dengan hal yang sia-sia, biasanya mereka juga akan jauh dari hal-hal yang bermanfaat. Sekarang banyak acara-acara yang nggak bermanfaat. Kita biarkan mereka nonton misalnya, apalagi di TV, sinetron-sinetron, isinya syirik, bid'ah, maksiat, ya. Apalagi kalau kita sudah memfasilitasi mereka dengan gawai atau gadget untuk hal-hal yang sia-sia, kayak main game. Banyak orang tua komplain, Ustaz, bagaimana anak saya ini suka main game. Nah, yang ngasih gawainya siapa, yang gadgetnya orang tuanya? Berarti orang tua yang memfasilitasi, ya. Pertama perlu kita pahami bersama. Kemudian juga suka mendengarkan lagu-lagu, musik-musik, ya, baik dari mainan ataupun dari gawai. Kemudian memajang foto dan gambar dalam rumah, foto gambar makhluk bernyawa. Itu akan menyebabkan malaikat nggak mau masuk rumah, syaitan cokol di dalam rumah. Syaitan bercokol, ya, malaikat menjauh, maka rumah itu menjadi tidak nyaman. Karena kenapa? Karena malaikat yang
yang biasanya bisa membantu kita untuk memberikan suasana yang nyaman, yang tentram, yang damai, itu enggak, malah diganti syaitan. Akhirnya kita disibukkan dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Atau kita unggah foto anak kita, keluarga kita di media sosial, atau kita banding-bandingkan mereka, atau kita memberikan label-label yang buruk. Ya. Kemudian, ya, pijakan ke-12 adalah tidak ada gading yang tak retak. Ini penting, ya. Artinya nggak ada yang sempurna. Ya, anak kita juga manusia biasa, Anda juga manusia biasa, saya juga manusia biasa. Kita semua manusia biasa, punya kelemahan, ya. Tapi jangan fokus pada kelemahannya, fokus pada kelebihannya. Kemudian juga jangan terlalu over ekspektasi dengan anak kita. Ya, kita terlalu tinggi berharap. Ya, punya harapan boleh, tapi terlalu over ekspektasi jangan. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kita kecewa berlebih. Ya, kita mempercayai anak kita harus. Ya, tapi jangan terlalu over ekspektasi. Dan jangan terlalu memuji-muji anak setinggi apa terlalu tinggi, karena memuji itu ada kaidahnya, ada ilmunya, ya. Misalnya Anda puji anak Anda, wah ini anak Umi yang paling pinter sedunia. Mungkin maksud kita bagus, tapi pujian itu pujian yang bisa membinasakan. Ya, akan masuk di dalam benaknya aku paling pinter sedunia. Ketika dia misalnya gagal, itu akan semakin membuat dia jatuh, atau dia berusaha untuk selalu ya mencari pujian-pujian seperti itu. Seharusnya kita puji itu pada effortnya, usahanya. Masya Allah, anak Umi sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Seharusnya seperti itu. Ya. Lalu kemudian jangan juga terlalu meremehkan anak. Wah, kamu ini memang gak bisa ngapa-ngapain sih. Ya, kamu gitu aja gak bisa. Ah, cemen banget kamu. Ini anak kehilangan kepercayaan diri. Intinya hargai, apresiasi, berikan pengakuan dan maklumi kekurangannya. Jangan fokus kepada kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Kemudian pijakan yang ke-13. Kewajiban kita cuma ikhtiar dan doa, usaha. Ya, kita nggak bisa menjamin keberhasilan. Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, ya, hingga wafatnya anaknya. Tapi beliau tetap berusaha. Bahkan menjelang wafatnya anaknya, beliau tetap memberikan nasihat. Ya, ketika air bah itu sudah Allah turunkan, Nabi Nuh melihat anaknya berusaha menyelamatkan diri naik di atas bukit, dipanggil anaknya, didakwai lagi. Panggilan dengan panggilan yang baik. Ya bunayya, wahai anakku. Nah, coba kalau kita punya anak kurang ajar. Ya. Yang kurang ajar kemudian mau kena dampaknya. Biasa kita orang tua rasain kamu, mati aja kamu sekalian. Tapi enggak demikian diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dengan cara yang baik. Ya bunayya, nak, ya, irkab ma'ana, ayo naik nak bersama kami nak, supaya kamu selamat. Wala takun ma'al kafirin, janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Perhatikan adabnya, gayanya, caranya Nabi Nuh alaihissalam ketika menasihati anaknya. Ini menunjukkan beliau sayang sama anaknya. Tapi anaknya kafir, hidayah di tangan Allah. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada anak kita, yang bisa Allah. Kita cuma mampu menyampaikan hidayah, yaitu hidayatul bayan wal irsyad. Adapun dia mau nerima atau enggak, itu adalah haknya Allah. Ya, makanya kita perlu berdoa. Doa itu sangat penting sekali jamaah sekalian. Ya, kemudian di sini adalah nasihat terakhir ya buat orang tua ya. Ya, ini saya persingkat saja ya. Ini adalah salah seorang ulama ya, ulama Al-Jazair ya. Beliau wakilnya ketua majelis ulama ya, wakil ketua MUI lah kalau di Indonesia. Beliau adalah seorang murabbi, pendidik yang luar biasa, dan di Aljazair dan negeri-negeri yang lainnya ketika itu ya yang namanya madrasah-madrasah Quran itu banyak ya. Nah, oleh karena itu makanya jangan heran. Contohnya ketika beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat mengikuti kelasnya Dr. Bilal Philips. Ketika Dr. Bilal Philips itu menyampaikan kepada sejumlah madrasah ketika beliau ke Afrika, ke Sudan, dan tempat-tempat yang lain, yaitu jangan sering-sering memukul anak. Bahkan kalau perlu anak itu jangan kita dahulukan dengan memberikan hukuman pukulan misalnya. Atau ngajar Quran dengan cara keras. Semua pada heran. Ini teori dari mana ini? Oh, jangan-jangan ente ngambil dari orang kafir. Padahal itu adalah konsepnya Islam. Ya. Dan ini juga demikian yang dilakukan oleh Al-Alama Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi ketika melihat kondisi di negerinya, itu banyaknya para pengajar-pengajar Al-Quran itu yang kasar, yang keras. Makanya beliau nasihatkan ya, hendaknya para pendidik yang mulia, mereka itu menghindar dari metode mengikuti apa? Cara-cara yang kuno, yang sudah ketinggalan zaman. Ya, allati kanat syai'ah, yang mana ini menyebar luas, ya banyak dilakukan oleh para pendidik-pendidik Al-Quran. Yaitu apa? Yaitu adalah mendidik anak dengan al-qaswa wa tarhib, dengan cara yang keras, dengan cara pemaksaan, diancam-ancam.
di dalam menghafal Al-Quran. Dan kata beliau, sesungguhnya cara yang seperti ini itu adalah cara yang dapat merusak generasi ini dan dapat menanamkan keburukan yang membinasakan pada mereka. Kemudian beliau mengatakan, ya, sesungguhnya sikap keras, irhab, suka nakut-nakuti, ya, kemudian bengis, itu akan dapat menyebabkan anak, ya, akan melahirkan anak itu berbuat dusta dan berbuat nifak, akan menanamkan kepada mereka sifat pengecut dan penakut, dan membuat mereka membenci dengan mempelajari ataupun membaca Al-Quran dan ilmu. Semua ini tentunya adalah merupakan bagian dari kejahatan para pendidik, tindakan kriminalitas para pendidik yang gak hikmah, ya, yaitu mereka nggak ngerti tentang fondasi pendidikan. Nah, hendaknya seorang pendidik itu mempelajari muyulul atfal, ya, sifat-sifat karakteristik apa namanya, kalau mungkin bahasa kita adalah apa namanya, psikologis anak, ya, yaitu dengan cara apa? Ketika kita mendidik anak kita, bil ikhtilati bihim, kita bercampur dengan mereka, dengan anak-anak kita. Bukannya kita anggap kita orang tua, kamu anak-anak, tuh kita anggap ya mereka nggak layak untuk apa namanya berdiskusi dengan kita dan semisalnya, ya. Dan juga hendaknya ya mereka menempatkan diri mereka seperti seorang kakak. Ini ada kesalahan ketik, ya. Bukan seorang akal, ya, seorang kakak bagi mereka. Sehingga mereka bisa mencurahkan perasaan, ya. Kemudian juga menyebarkan apa kegembiraan dan menanamkan nasihat-nasihatnya, ya, ke dalam diri anak-anak tersebut. Dan juga bisa mengembalikan anak-anak yang melenceng dari tujuan pendidikan dengan cara-cara yang lembut, ya. Nah, kemudian sesungguhnya mempelajari muyulul atfal, kecenderungan anak, karakteristik anak, itu dapat mengokohkan seorang pendidik di dalam membenahi kerusakan-kerusakan yang ada pada anak-anak dan dapat menanamkan lawan daripada kerusakan tadi, yaitu al-fadilah, al-fadail, keutamaan-keutamaan di dalam jiwa mereka. Nah, kemudian kata beliau yang terakhir, ya, nasihat yang terakhir, ya, wa innal muallima la yastati ya an yurabbiya talamidahu 'ala al-fadail illa idza kana huwa fadilan. Sesungguhnya al-muallim, seorang pendidik, pengajar, termasuk orang tua, la yastati, enggak akan bisa apa namanya, yurabbiya talamidahu, ya, mendidik anak-anaknya atau mendidik muridnya alal fadail, di atas keutamaan, ya, illa idza kana huwa fadilan, kecuali kalau dia adalah orang yang fadil, orang yang memiliki keutamaan, ya, wala yastati islahahu illa idza kana huwa salihan, dan enggak mungkin dia bisa juga mengislahkan, memperbaiki, menjadikan saleh anak-anak muridnya, kecuali dia sendiri adalah orang yang saleh, ya, li'annahum ya'khuduna minhu bil qudwa aktsar mimma ya'khuduna minhu bitalaqin. Ini kaidah penting ini, dikarenakan anak-anak itu, ya, murid-murid itu cenderung untuk mengambil qudwah, contoh, lebih banyak daripada mereka mengambil dari cara talqin, apa yang diucapkan, ya, apa yang disampaikan, ya. Nah, oleh karena itu makanya orang tua yang egois adalah ketika dia menasihati anak-anaknya, ya, dia bilang pada anak-anaknya, ya, yaitu apa? Yaitu see what I say, ya, hear what I say, not what I do, ya. Yaitu dengerin apa yang aku ucapkan, jangan yang aku buat, jangan yang aku lakukan. Padahal anak-anak itu cenderung melihat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya yang sedikit meskipun agak cepat ini ya bisa memberikan manfaat. Ya, mungkin masih ada sedikit waktu, ya, kurang lebih 5 atau 10 menit ya sebelum kita akhiri kajian kita. Yang ingin bertanya, silakan. Jazakumullah khairat, Ustaz. Terima kasih atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Mungkin saya tidak bisa membaca beberapa pertanyaan dari para jamaah yang lain. Insya Allah saya random. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ini bagaimana merubah sikap yang terlanjur keras terhadap anak, dan berikut solusinya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Bagaimana cara merubah sikap, ya, yang kita sudah terlanjur berbuat keras kepada anak-anak kita? Merubah sikap itu diawali dengan kita sadar ternyata sikap kita itu keliru, salah. Ketika Anda bertanya di majelis ini, berarti Anda tahu kalau yang Anda lakukan selama ini keliru, Anda ini salah. Dan ketika Anda tahu Anda keliru atau Anda salah, apalagi ini berkaitan dengan haknya Allah. Kenapa saya katakan haknya Allah? Karena anak Anda adalah titipan dari Allah. Maka pertama kali yang harus Anda lakukan adalah Anda harus
bara'atu dhimmah. Anda harus melepaskan atau Anda harus membebaskan diri Anda ya dari dosa-dosa dengan cara bertaubat terlebih dahulu. Anda taubat dulu kepada Allah, minta maaf dulu kepada Allah, mohon ampun dulu kepada Allah. Ya, istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar. Karena ketika Anda ingin berubah, awali dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan pencipta kita dulu, Allah. Kita mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat dulu dengan taubatan nasuha. Dengan cara kita berjanji nggak akan mengulanginya lagi, ya. Dan kemudian juga ya, yang kedua, yang bisa menolong kita sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggenggam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin Allah nggak akan sesat di dunia ini, ya. Bahkan beliau adalah di antara sebab ya orang-orang yang sesat mendapatkan hidayah. Tapi Nabi seringkali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah, ya teguhkan aku di atas agamamu. Ini Nabi. Lantas bagaimana dengan kita? Karena itu makanya kita wajib untuk senantiasa terus meminta kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi seringkali menasihatkan seperti ini, ya. Di antaranya ketika Nabi memberikan nasihat, ihris ya ala ma yanfa'uka. Ya, bersemangatlah engkau untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Ya. Wala tajis, dan janganlah kamu malas, ya. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Nabi juga menasihati Abdullah bin Abbas, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta tolong, minta kepada Allah. Kamu meminta kepada Allah, minta tolong juga kepada Allah. Doa, minta kepada Allah dengan sebenar-benarnya permohonan dan permintaan. Yang ketiga, ya, ada haknya anak yang telah kita nodai mungkin dengan cara-cara kita yang kasar, dengan cara-cara kita yang keliru. Ya, kita sudah sadar nih. Untuk memperbaikinya, kita harus turunkan ego kita, ya, yaitu kita minta maaf sama anak kita. Ini adalah cara pertama kita untuk merubuhkan barrier, yaitu misalnya anak kita merasa nggak nyaman sama kita, anak kita merasa nggak suka sama kita, maksudnya nggak suka dengan sifat kita, ya, kemudian anak kita malas untuk ngobrol dengan kita. Ini harus kita perbaiki dengan cara kita merobohkan barrier-barrier tadi, agar mereka percaya lagi dengan kita, yaitu dengan cara kita minta maaf sama mereka. Jangan pernah kita enggan untuk minta maaf, apalagi kepada anak-anak kita. Ini kebaikan loh. Ya, ini banyak mengajarkan kebaikan buat anak-anak kita. Apabila kita salah, kita minta maaf. Ya, supaya mereka juga memiliki sifat-sifat sportif seperti ini. Ya, agar mereka tahu ketika mereka keliru, mereka jatuh kepada kesalahan, mereka segera minta maaf juga, ya. Nah, kita minta maaf kepada mereka, ya. Kita sampaikan dengan sebenar-benarnya, ya. Kalau Umi atau Abi selama ini mungkin kasar sama kamu, ya nak, Umi sama Abi mohon maaf, ya. Dan insya Allah Umi sama Abi berusaha untuk bisa ketika ngomong sama kamu bisa lebih baik lagi dan seterusnya, ya. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian yang keempat, ya, yang gak kalah penting adalah, ya, namanya tarbiyah atau pendidikan itu adalah, ya, amal jama'i, amal kolektif, bukan amal fardi, ya, amal sendirian, amal individu, tidak. Artinya ketika Anda berkeluarga, di situ ada individu-individu yang Anda memiliki ikatan, bahkan mitsaqon, yuqalidho, ya, ikatan yang kuat, ya, yang harus Anda jaga, yaitu Anda punya istri atau Anda punya suami, maka kerjasama dengan suami dan istri, ya. Dan Anda berdua adalah sosok yang tidak sempurna, pasti melakukan salah. Karena itu makanya pentingnya untuk saling mengingatkan, saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi karena itu, ya, sampaikan kepada pasangan, tolong kalau saya salah atau saya keliru diingatkan baik-baik. Ya. Jadi ini penting, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah terus belajar, terus menuntut ilmu. Ya, insya Allah ilmu, dengan izin Allah, ilmu adalah cahaya, ya, yang akan turut membantu atau menjadi sebab kita selalu mendapatkan bimbingan. Yang tadinya kita mungkin sering keliru, dengan ilmu akhirnya kita tahu itu keliru, akhirnya kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Dan kemudian yang terakhir adalah jangan pernah berputus asa. Jangan pernah merasa gagal, ya. Itu adalah talbisnya syaitan. Mungkin kita banyak melakukan salah, tapi bukan artinya kita nggak bisa memperbaiki diri. Jangan pernah kita menutup harapan ataupun kita menghentikan
asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih menghirup nafas, maka kita akan senantiasa terus melakukan kesalahan, dan setiap kali kita melakukan kesalahan adalah kita dituntut untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperbaiki diri, ya. Jadi jangan pernah kita merasa berputus asa ataupun kita sudah merasa gagal, ya. Karena sejatinya selama kita berusaha dengan semaksimal mungkin, kita nggak akan gagal. Yang namanya gagal itu adalah mereka yang mungkin nggak berhasil atau jatuh, kemudian dia tidak mau melanjutkan, ya. Nah, tapi orang-orang yang jatuh kemudian dia tetap terus berusaha melanjutkan dengan semaksimal mungkin, maka sejatinya mereka bukanlah orang yang gagal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Mungkin Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Ustadz, kita sebagai orang tua punya target anak sebelum SD sudah hafid Al-Quran. Apakah baik untuk anak? Karena anak pernah dengar sebelum anak dapat ilmu dunia sebaiknya dimantapkan dulu Al-Qurannya. Baik, ini sebenarnya adalah ya pandangan yang baik, pandangan yang tidak salah. Tapi juga harus dilakukan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik ya. Kalau Anda ingin fokus anak Anda itu menjadi penghafal Al-Quran, maka tentunya Anda harus memfasilitasi ya. Di antaranya adalah Anda didik anak Anda pertama kali ya, sebagaimana tadi yang sudah kita terangkan adalah tentang masalah keimanan dulu, konsep iman dulu. Dan juga ya kita usahakan agar anak itu hatinya selalu terikat dengan Allah, mencintai Al-Quran dan senang berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya kita memang sebagai orang tua kita nggak bisa ngajarin semuanya. Kita perlu ya adanya partner-partner kita. Partner kita adalah guru. Nah, kita ingin mengajarkan mereka tentang ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran itu ilmu yang paling bermanfaat. Kita carikan dia guru yang baik, atau kita carikan ma'had atau sekolahan yang baik, tapi ketika usianya masih belum balik ya, ataupun usianya masih ya di bawah 10 tahun, ya mereka itu masih punya hak bersama dengan orang tuanya. Jangan dipisahkan antara orang tua dengan anaknya. Ya, kalau saya pribadi tidak menyarankan anak sudah dipondokkan berpisah dengan orang tuanya dari semenjak dini, jangan. Karena mereka masih butuh dengan orang tuanya. Dan orang tuanya juga masih punya kewajiban untuk mendidik anak tersebut. Nah, kalau Anda ingin punya anak yang dia hafid Quran ya, meskipun menghafal Quran menjadi hafid bukanlah suatu hal yang wajib ya. Jadi Anda silakan berusaha ya supaya anak Anda itu bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran, tapi tentunya dengan cara yang baik. Bahkan boleh Anda fasilitasi dia belajar dulu Al-Quran selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dia hafal Quran, baru kemudian ya mungkin dia setelah itu silakan dia belajar tentang masalah-masalah yang lainnya. Ini adalah suatu hal yang sifatnya adalah bebas ya. Artinya orang tua di sini memiliki kebebasan untuk mendidik anaknya, tapi tentunya harus dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah ya, yaitu tidak dengan cara karena kita yang punya apa ya, kita sendiri yang punya ambisi, akhirnya kita menjadikan anak kita itu sebagai alat untuk meraih ambisi kita. Jangan seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, juga perhatikan kemampuan anak. Artinya jangan sampai ya keinginan kita untuk menjadikan mereka penghafal Quran itu menjadi beban buat mereka. Yang mana beban buat mereka jadinya apa? Jadinya mereka nggak merasa enjoy. Mereka nggak merasa nyaman ketika belajar Al-Quran. Padahal seorang muslim ketika dia belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dia seharusnya enjoy, nyaman, tenang, damai. Al-Quran itu adalah sesuatu yang apabila dipelajari mendatangkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Tapi kalau malah menjadi ya belajar Al-Quran menjadi beban, menjadi momok buat mereka, ya ini menjadi suatu hal yang menyebabkan mereka menjadi berat, ya mereka menjadi khawatir, takut dan yang semisalnya, maka ini ada sesuatu di situ yang harus kita koreksi bersama, ya. Nah, jadi boleh-boleh saja ada orang tua fokus dulu kepada Al-Quran dan ini bagus, dan juga kita nggak bisa salahkan apabila ada orang tua ya, jadi mereka tidak memfokuskan anaknya dalam usia SD harus sudah hafid Al-Quran ya, tapi dia tetap terus mendidik anaknya supaya senang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf ya karena sudah pukul 3:30 ya, dan dikarenakan saya jam 4 juga sudah ada jadwal yang lain ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang benar datangnya dari Allah pastinya, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Arigatou Baik. gozaimashita. Kan ya, kalau begitu ana pamit dulu ya. Siap, Ustaz. Kalau kan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang sempat Ustadz tadi sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk pertanyaannya mungkin bisa di skip, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita dengan kajian yang lain insya Allah kita bisa bahas. Mungkin dari saya moderator, saya undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.